Shalom keluargaku semuanya, apa kabar? Salam sehat dan tetaplah semangat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8 itu mengingatkan kita kira-kira begini. Jangan kamu pelihara kekhawatiranmu, tapi serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Dan Dia berjanji, Dia pasti akan memelihara kita. Nah, di ayat yang ke-8 kita juga diminta untuk selalu sadar, artinya jangan cuek. Dan tetap berjaga-jaga, waspada. Kenapa? Karena lawan kita si iblis yang hari-hari ini sedang menunggangi COVID-19 itu berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu sebabnya kita harus sadar dua hal. Yang pertama, bahwa kuasa Yesus di dalam kita itu besar kuasanya sehingga kita tidak perlu khawatir. Tapi juga kita harus sadar bahwa musuh kita si COVID-19 itu memang sangat berbahaya. Dia itu seperti singa yang tidak jauh dari kita, ada di seputar kita mencari kesempatan. Di saat kita lengah, dia akan menerkam dan akan menulari kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus berjaga-jaga, jangan anggap COVID itu sepele. Nah, sebagaimana ketika di awal kita mulai kembali beribadah onsite, saya menyadari betul bahwa kasus pandemik penularan COVID-19 ini belum selesai. Kadang-kadang dia menghilang, tapi kadang-kadang bisa muncul dan dengan cepat menular kemana-mana. Angkanya pun meningkat. Nah, itu sebabnya saya katakan di awal bahwa kita beribadah di gereja onsite ini akan fleksibel. Saya akan terus memantau perkembangan. Nah, saudara, melihat kejadian beberapa hari terakhir ini di mana angka penularan COVID dan juga angka kematian itu tiba-tiba menanjak. Khususnya ada kasus yang terjadi di minggu yang lalu di mana banyak orang Kristen dari berbagai gereja dari seluruh Pulau Batam ini yang tidak tahu, lalu mereka datang melayat satu jenazah yang ternyata akhirnya dinyatakan positif COVID minggu yang lalu. Nah saudara, maka sebagai tindakan berjaga-jaga dan upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga karena saya memikirkan keamanan saudara sebagai gembala dan ketua rayon, maka saya membuat kebijakan untuk ibadah hari Minggu ini tanggal 30 Agustus tahun 2020 kita harus kembali ibadah online dulu. Sambil saya akan terus memantau perkembangan hasil pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang dikhawatirkan tertular ketika datang ke rumah duka. Kita akan terus berdoa supaya mereka semuanya negatif. Nah, itu sebabnya kalau Anda bertanya mungkin bagaimana dengan minggu berikutnya, maka saya sampaikan bahwa minggu berikutnya tanggal 6 September kita akan tetap buka reservasi pada hari Kamis seperti biasa. Namun jika terjadi sesuatu yang semakin membahayakan, maka terpaksa kita harus online kembali. Nah, saudara yang sudah reservasi, nanti saudara akan kami hubungi paling lambat hari Sabtu sore minggu depan melalui nomor telepon yang tertera di reservasi saudara. Itu sebabnya tolong berikan nomor telepon yang benar-benar mudah untuk saudara dihubungi. Nah saudara, untuk itu saya sebagai gembala saudara mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi saya juga sangat percaya bahwa saudara semuanya pasti memahami keputusan ini. Terima kasih atas pengertian dan kerjasama saudara, dan tidak lupa terima kasih untuk ketidakkekecewaan saudara. Amin. Nah saudara, akhir kata saya tetap menghimbau kita semua, mari kita terus tingkatkan kewaspadaan. Patuhilah semua protokol kesehatan, tetaplah berdoa, jangan takut, dan tetaplah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata demikian. Tuhan Yesus memberkati. Salam hangat dan salam sayang dari saya bersama Ibu Vera, istri saya, dan semua pelayan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, Tapga Serayon 10. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.